Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran matematika wajib untuk kelas 10. Kali ini kita akan belajar persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel bagian yang kedua. Bagian pertama mengenai pendahuluan, kedua persamaan nilai mutlak bagian yang kedua, 3 grafik nilai mutlak, dan yang keempat adalah contoh soal dan tugas. Pendahuluan. Misalkan Hanif meminjam saldo OVO kepada Fitri sebesar Rp500.000. Fitri pun mentransfer saldo tersebut. Setelah transaksi tersebut, pada akun OVO Fitri saldonya negatif Rp500.000, sedangkan pada akun Hanif saldonya positif Rp500.000. Jadi sebenarnya uang mereka berkurang atau bertambah ya? Nah, kalau misalkan kalian sudah pernah belajar mengenai nilai mutlak, kalian pasti tahu bahwa jumlah uang yang dipinjamkan itu adalah sebesar Rp500.000. Kita tidak melihat apakah dia positif atau negatif. Kompetensi dasar. Bagian pertama, persamaan nilai mutlak satu variabel bagian yang kedua. Sifat 1.1. Coba perhatikan. Untuk setiap nilai A, B, C, dan X bilangan real dengan A tidak boleh sama dengan 0, kita punya dua kondisi. Yang pertama adalah jika nilai AX plus B sama dengan C-nya lebih besar dari atau sama dengan 0, artinya di sini C bernilai positif ya. Nah, ketika C-nya bernilai positif, maka berlaku yang pertama adalah AX tambah B sama dengan C untuk nilai X yang lebih besar dari atau sama dengan negatif B per A. Dan satu lagi, akan berlaku nilai negatif AX ditambah B sama dengan C untuk nilai X yang kurang dari negatif B per A. Dan yang kedua adalah jika nilai mutlak AX tambah B sama dengan C-nya kurang dari 0. Nah, maksudnya C kurang dari 0 itu adalah C bernilai negatif ya. Ketika C-nya bernilai negatif, maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi persamaan nilai mutlak AX ditambah B sama dengan C. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Contoh 2.1. Tentukan nilai X jika ada dari persamaan nilai mutlak 2X negatif 1 sama dengan 7. Ada beberapa langkah yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah kita tentukan nilai batas X sama dengan 0. Atau dengan kata lain, kita tulis semua persamaan yang ada X-nya disama dengankan dengan angka 0. Seperti berikut. 2X negatif 1 itu sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan negatif 1 pindah ke kanan menjadi positif 1. Maka nilai X-nya adalah 1 dibagi 2. Setelah kita tahu nilai batas X sama dengan 0, langkah selanjutnya adalah kita ubah si persamaan nilai mutlak 2X min 1 sama dengan 7 ini sesuai dengan definisi 1.1 seperti berikut. Berarti nilai mutlak 2X negatif 1 akan bernilai positif gitu ya. Berarti seperti ini. 2X min 1 syaratnya adalah jika nilai X-nya lebih besar dari sama dengan batasnya ini ya. 1/2. Dan dia akan memiliki nilai negatif 2X min 1 syaratnya jika nilai X-nya batasnya ini lagi sama kurang dari 1/2. Langkah selanjutnya adalah kita selesaikan
Sehingga diperoleh dua persamaan. Yang pertama adalah jika nilai X-nya lebih besar dari sama dengan setengah, maka kita selesaikan, dia akan bernilai positif ya. 2x min 1 sama dengan 7, selesaikan. 2x sama dengan 7 ditambah 1, 2x sama dengan 8, berarti x sama dengan 8 per 2, hasilnya adalah 4. Ini untuk nilai x yang lebih besar dari atau sama dengan setengah. Yang kedua adalah jika nilai x-nya kurang dari 1 per 2, maka kita mendapatkan nilai negatif. Berarti negatif 2x negatif 1 sama dengan 7. Ini saya kalikan negatif dengan 2x, negatif dengan negatif 1. Berarti menjadi negatif 2x, negatif kali negatif 1, plus 1 sama dengan 7. Selesaikan, negatif 2x sama dengan 7, asalnya plus 1 menjadi negatif 1, min 2x sama dengan 6. Berarti lanjutkan di sini, min 2x sama dengan 6, berarti nilai x-nya ini kan perkalian ya, maka x-nya kita dapat 6 dibagi negatif 2. Hasilnya adalah negatif 3. Jadi kita punya nilai x yang pertama adalah 4, x yang kedua adalah negatif 3. Berarti kita nyatakan dalam himpunan persamaannya adalah x-nya bernilai negatif 3 dan 4. Nah, ini merupakan penyelesaian untuk contoh 2.1. Contoh 2.2. Nah, kita lihat tentukan nilai x jika ada dari persamaan nilai mutlak 2x negatif 1 sama dengan nilai mutlak x plus 3. Nah, di sini ada dua buah ruas yang memiliki nilai x, yaitu ruas yang sebelah kiri, ini katakanlah persamaan yang pertama, dengan ruas yang ada di sebelah kanannya, yang ini yang kedua. Nah, langkah pertama adalah sama, kita tentukan nilai batas x sama dengan 0. Oke, untuk persamaan yang pertama, 2x min 1 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan 1, x sama dengan 1 per 2. Itu untuk yang batas 0 pertama. Sekarang untuk batas 0 yang kedua, x ditambah 3 sama dengan 0, berarti nilai x sama dengan negatif 3. Selanjutnya adalah kita ubah sesuai dengan definisi 1.1. Oke, dimulai lagi dari persamaan yang pertama sesuai definisi 1.1, berarti nilai mutlak 2x min 1, dia itu akan bernilai yang pertama positif 2x min 1. Nah, yang kedua akan bernilai negatif 2x min 1. Nah, syaratnya kita tulis yang pertama, jika nilai x-nya lebih besar dari atau sama dengan syaratnya ini, 1 per 2. Nah, untuk yang negatif, syaratnya adalah jika nilai x, nah kita lihat, karena ada dua batas 0, berarti kita cari yang negatif di sini. Yang paling kecil dari kedua batas, maka negatif 3. Berarti jika nilai x-nya kurang dari negatif 3. Satu lagi, untuk nilai batas yang kedua ini, atau nilai persamaan yang kedua ini, kita lihat nilai mutlak x ditambah 3, dia akan bernilai. Yang pertama bernilai positif, x plus 3. Yang kedua bernilai negatif x plus 3. Kita tulis lagi syaratnya. Yang pertama, dia akan bernilai positif jika nilai x-nya lebih besar dari atau sama dengan, sama ya,
setengah juga, ini yang paling gede, yang positifnya. Dan dia akan bernilai negatif jika nilai X-nya yang ini kurang dari negatif 3. Nah, sekarang kita ingin menggabungkan persamaan yang 1 dan 2 ini dalam sebuah persamaan yang satu. Kita lihat, agar mendapatkan syarat nilai X yang sama, kita gunakan garis bilangan. Nah, coba kalian perhatikan pada gambar. Di sini ada daerah yang terarsir 2 kali. Saya tandai dengan ini. Nah, ini merupakan daerah yang terarsir 2 kali. Yaitu dari batas negatif 3 sampai setengah. Nah, di sini berarti kita akan tambah nilai definisi 1.1-nya, yaitu untuk nilai antara negatif 3 sampai 1/2. Baik, kita lihat untuk persamaan yang pertama yang di atas ini, negatif 3 dan setengah itu berarti masuk ke arah kiri atau bernilai negatif gitu ya untuk nilai 2x min 1. Sehingga untuk 2x min 1 di sini saya kasih tanda negatif 2x min 1. Nah, syaratnya apa? Syaratnya jika nilai X-nya berada di antara negatif 3 kurang dari sama dengan nilai X kurang dari 1/2. Untuk persamaan yang kedua yang di bawah ini, dia juga sama, dia terarsir sebanyak 2 kali. Kita lihat batasnya dari negatif 3 sampai setengah, ternyata rentangnya itu pada bagian yang garis hijau ini atau yang menuju bilangan positif. Sehingga saya tulis di sini nilai X plus 3 itu akan memiliki rentang jika nilai X-nya berada di antara negatif 3 kurang dari nilai X kurang dari setengah. Nah, jadi kita punya 3 perbandingan nilai untuk batas yang X-nya lebih besar dari setengah, ini ya, antara negatif 3 sampai setengah, dan yang kurang dari negatif 3. Sudah selesai? Nah, ternyata belum. Dari definisi 1.1 kita mendapatkan hasil seperti berikut. Selanjutnya adalah kita akan memperoleh 3 persamaan. Yang pertama, coba kita perhatikan di sini. Untuk nilai X yang lebih besar dari sama dengan setengah, berarti ini ya, yang atas ini sama yang bawah ini, berarti kita masukkan nilai 2x min 1 dan x plus 3. Berarti 2x min 1 sama dengan x plus 3. Selesaikan. 2x min x sama dengan 3 plus 1. Berarti x sama dengan 4. Nah, nilai 4 ini dia positif. Jadi dia memenuhi ya. Memenuhi syarat batas yang ini. Sekarang kita lihat untuk nilai antara atau untuk nilai yang X-nya itu antara negatif 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 1/2, berarti yang tengah atas dan tengah yang bawah. Kita masukkan nilai yang sebelah kirinya adalah negatif 2X negatif 1 sama dengan ruas sebelah kanannya X plus 3. X plus 3. Negatif kali 2X berarti negatif 2X. Negatif kali negatif 1 hasilnya adalah plus 1 sama dengan X plus 3. Min 2X sama dengan, ini X-nya jadi negatif X gitu kan, sama dengan 3 min 1. Berarti negatif 3X sama dengan 2, berarti nilai X-nya sama dengan negatif 2/3, dan nilainya memenuhi.
Selanjutnya adalah untuk batas yang terakhir, yaitu untuk yang X-nya kurang dari 3 yang atas dan bawah ini, berarti untuk nilai X yang kurang dari negatif 3, kita dapat ruas sebelah kiri adalah yang sebelah sini, berarti negatif 2X min 1, sama dengan ruas sebelah kanannya adalah yang ini, berarti negatif X plus 3. Kita kalikan dengan tanda negatif, negatif 2X plus 1 sama dengan negatif X negatif 3. Negatif 2X, yang ini negatif X-nya menjadi plus X, sama dengan negatif 3, negatif 1. Berarti negatif 2X tambah X sama dengan negatif berapa nih? X gitu ya, sama dengan negatif 4. Sehingga nilai X-nya adalah 4. Tapi kita lihat, karena dia itu X-nya harusnya kurang dari negatif 3, otomatis 4 ini dia tidak memenuhi, ya. Karena tidak memenuhi batasnya. Sehingga bisa kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah 4, yang ini, dan negatif 2/3 yang ini. Membuat grafik nilai mutlak. Nah, setelah kalian sudah mengetahui bagaimana caranya mencari persamaan nilai mutlak, kali ini kita akan mencoba memplotkan hasil dari persamaan nilai mutlak ke dalam sebuah grafik nilai mutlak. Langkah pertama yang bisa kalian lakukan untuk pertama kali adalah tentukan persamaan yang akan dibuat grafik. Yang kedua, ganti nilai variabel, misalkan nilai X pada persamaan tersebut dengan nilai yang diinginkan. Dan yang ketiga adalah plot nilai variabel tersebut ke dalam diagram Cartesius. Yuk kita coba. Perhatikan contoh 2.3 berikut ini. Gambarkan grafik dari Y sama dengan nilai mutlak dari X. Oke, berarti kita tahu bahwa nilai mutlak dari X ini sesuai dengan definisi 1.1, nilai mutlak dari X itu dia akan memiliki dua jawaban, akan bernilai positif atau plus X jika nilai X-nya lebih besar dari atau sama dengan 0, dan akan bernilai negatif X jika nilai X-nya kurang dari 0. Nah, setelah tahu nilai X-nya, mari kita uji untuk kedua bilangan baik yang bernilai positif maupun yang bernilai negatif ini. Sekarang, untuk nilai X-nya yang lebih besar dari sama dengan 0, berarti Y sama dengan tanda mutlak X. Gitu kan? Sekarang kita lihat di sini, jika nilai X-nya sama dengan 0, 0 itu masuk positif ya, maka nilai Y-nya sama dengan tanda mutlak 0, berarti hasilnya 0. Sekarang jika X-nya sama dengan 1, berarti Y sama dengan tanda mutlak angka 1, X-nya kita ganti dengan angka 1 ya, sama dengan 1. Dan X sama dengan 2, berarti Y-nya sama dengan tanda mutlak dari 2, hasilnya 2. Ini kalian boleh menggunakan titik X berapa saja. Pada contoh ini saya menggunakan nilai X-nya 0, 1, dan 2. Itu untuk yang bernilai positif. Nah, sekarang saya akan menguji untuk yang bernilai negatif. Untuk nilai X yang kurang dari 0, berarti Y sama dengan nilai mutlak dari negatif X, gitu kan? Nah, kita uji. Jika nilai X-nya sama dengan negatif 1, berarti nilai Y sama dengan tanda mutlak negatif 1. Berapa tanda mutlak negatif 1? Hasilnya tetap 1, karena dia akan menjadi positif. Sekarang, jika X-nya sama dengan negatif 2, maka kita dapat nilai Y-nya sama dengan tanda mutlak negatif 2. Hasilnya 2. Nah, setelah kalian mengetahui koordinatnya,
Saya perjelas ya, di sini koordinatnya itu adalah X-nya 0, Y-nya 0, titik 0,0. Ini koordinat seperti ini ya, X, Y gitu. Nah, untuk yang kedua koordinatnya 1,1, ini X-nya 1, Y-nya 1. Koordinat yang kedua ini X-nya 2, Y-nya 2. Untuk yang negatif ini, koordinat yang pertama ini adalah X-nya negatif 1, Y-nya 1. Dan untuk yang keduanya adalah X-nya negatif 2, Y-nya 2. Kita lihat pada grafik di sini X, di sini Y. Saya masukkan nilai 0,0 artinya ini X-nya 0, Y-nya 0 juga. Berarti titiknya di sini. Ya, nah ini adalah titik 0,0. Sekarang kita lihat untuk yang kedua ini X-nya 1, Y-nya 1. Misalkan X-nya 1 di sini, Y-nya 1 di sini. Berarti kita perpanjang. Nah, dapat titik 1,1 di sini. Selanjutnya, jika X-nya di sini adalah 2, maka Y-nya akan bernilai 2 juga untuk yang ini. Maka kita plotkan ke dalam grafik Kartesius ini, titiknya di sini. Nah, ini titik 2,2 dan seterusnya. Kalian boleh menguji sampai nilai berapapun. Nah, sekarang saya akan coba untuk yang nilai X kurang dari 0 atau negatif dari yang sini. Jika X-nya negatif 1, berarti di kiri ya, Y-nya 1 di sini. Nah, ketika perpotongannya itulah merupakan titik dari negatif 1 untuk nilai X dan 1 untuk Y. Satu lagi, untuk yang ini, nilai X-nya negatif 2, maka nilai Y-nya plus 2. Nah, terjadi perpotongan di sini. Ya. Nah, titik ini merupakan perpotongan dari X-nya negatif 2 dan Y-nya adalah 2. Berarti di sini titik negatif 2,2. Setelah kita plotkan, kita bisa tarik garis untuk mencari grafiknya itu seperti apa gambarnya. Nah, tinggal disambungkan aja ya antar titiknya. Semoga lurus ya ini. Nah, ini juga sama. Pokoknya harus melalui titik. Anggap bagus. Kalian harus bikin yang lebih bagus lagi. Ada syaratnya. Jarak antar skalanya harus sama ya. Nah, jadi lebih baik kalian gunakan penggaris untuk menggambar grafik dari Y tanda mutlak X ini. Berikut ini merupakan tugas 3 yang harus kalian kerjakan. Kerjakan di buku tulis kalian dan jangan lupa submit tugasnya pada platform Edmodo yang sudah disediakan. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya pada platform manapun yang tersedia. Jangan lupa kerjakan tugasnya, tetap semangat, dan sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya.